Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kita masih belajar matematika kelas 9, bab pertama, eksponen dan bentuk akar. Ini adalah video kedua yang membahas tentang bab ini. Di video sebelumnya, kita udah belajar definisi dan 3 sifat awal dari perpangkatan. Nah, kali ini kita akan masih membahas sifat-sifat perpangkatan. Kita bahas 3 sifat perpangkatan berikutnya. Bukan 3, 4 sifat perpangkatan berikutnya. Oke? Semangat belajar. Semangat. Di video sebelumnya, kita sudah belajar beberapa sifat perpangkatan. Sifat-sifat perpangkatan yang udah kita pelajari ada 3. Yang pertama, kita udah belajar kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, bilang berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, di sini sama-sama A, kita kalikan, maka kita tinggal menambahkan pangkatnya. Kita gabungkan menjadi A pangkat M tambah N. Yang kedua, kita juga udah belajar kalau kita punya pembagian A pangkat M yang dibagi A pangkat N, baginya boleh tulis per seperti ini atau boleh pakai tanda bagi yang titik 2, maka ini nanti akan jadi A pangkat M kurang N. Dan kita juga udah belajar juga sifat yang ketiga. Kalau kita punya A pangkat M, lalu ini dipangkatkan lagi sama N, pangkatnya double, maka ini sama saja dengan A pangkat M kali N. Kita kalikan pangkatnya. Nah, sekarang kita akan belajar yang keempat. Kita akan belajar A kali B. Jadi 2 bilangan yang berbeda dikalikan, lalu dalam kurung pangkat M. Maka apa yang terjadi? Oke. Contohnya misalnya ini. Untuk mengetahui ini nanti jadinya apa, kita lihat dari contoh seperti biasa. Kalau kita punya, misalkan 2 kali 3, lalu ini pangkat 3. Oke? Apa arti 2 kali 3 pangkat 3? Artinya 2 kali 3-nya ada sebanyak 3 kali nanti. 2 kali 3 yang pertama, kali 2 kali 3 yang kedua, kali 2 kali 3 yang ketiga. Ini arti dari 2 kali 3 pangkat 3. Karena ini semua perkalian, dalam perkalian susunannya boleh kita ubah. Kita boleh aja tulis jadi 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. Ada 2-nya ada 3 buah. Kali 3-nya juga ada 3 buah. 3 kali 3 kali 3. Nah, kalau masing-masing ini kita ubah di perpangkatan, 2 yang dikali 2 kali 2 sama aja dengan 2 pangkat 3. Kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3. Sehingga kalau kita lihat dari sini ke sini, dari awal hingga akhir, 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Jadi kalau kita punya A kali B pangkat M, masing-masing boleh pangkat M. A pangkat M kali B pangkat M. Oke? Begitu juga dengan bagi. Kalau kita punya A bagi B pangkat M, maka masing-masing boleh dipangkatkan M. A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, aturan ini nggak boleh kalau tambah. Jadi kalau ada A tambah B pangkat M atau A kurang B pangkat M, ini nggak boleh diubah jadi A tambah B, A pangkat M tambah B pangkat M, atau A pangkat M kurang B pangkat M. Ini nggak boleh. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh yang pertama, misalkan kasih titik aja. Kita punya 3 kali 5 pangkat 2. Kalau dikali, ada 2 bilangan dikali, lalu dikurung, ada pangkatnya di luar, maka masing-masing boleh dipangkatkan.
dengan angka yang di luar ini. Sehingga ini sama saja dengan 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Oke? Contoh lainnya, misalkan kita punya 4A bagi 2B. Ini pangkat 5. Maka ini akan jadi 4 bagi dulu sama 2. Jadi berapa 4 bagi 2? 2A per B pangkat 5. Oke? Karena 4-nya bisa kita bagi 2, kita bagi 2 dulu. Karena ini berupa kali, 2A ini artinya 2 kali A bagi B. Dalam sifat ini, kalau dia dikali atau dibagi, maka masing-masing variabel, masing-masing bilangan boleh dipangkatkan sama angka yang di luar ini. Sehingga masing-masing ini boleh dipangkatkan sama 5. 2 pangkat 5 kali A-nya juga pangkat 5 per B-nya juga pangkat 5. Jadi semuanya boleh bagi pangkat 5. Ini berlaku asalkan di dalamnya ini nggak ada tambah sama kurang. Kalau ada tambah atau kurang, maka ini nggak berlaku lagi. Kita lihat contoh lagi. Misalkan, kita ambil yang agak sedikit terlihat susah. 24 A pangkat 5 B pangkat 2 dibagi 8 A pangkat 3 B pangkat 5. Dalam kurung, ini pangkat 3 misalkan. Sama dengan kita punya beberapa buah variabel, kita punya beberapa buah bilangan pokok. Angka biasa bagikan sama angka biasa. 24 dibagi 8. Hasilnya adalah 3. A operasikan sama A juga. Karena ini bagi, maka A pangkat 5 dibagi A pangkat 3, kita balik ke sifat bagi. Kalau dibagi, pangkatnya diapakan? Dikurang. Jadi kalau A pangkat 5 bagi A pangkat 3 sama aja dengan A pangkat 5 kurang 3. Kak tulis saja dulu satu-satu. B-nya B pangkat 2 dibagi B pangkat 5. Sama kayak tadi, kalau dibagi, pangkatnya kita kurang. B pangkat 2 kurang 5. Dan ini dikurung, paling luar ada pangkat 3. 3 pangkat A-nya jadinya nanti pangkat 2, B-nya pangkat 2 kurang 5, min 3. Paling luar masih ada pangkat 3. Karena ini perkalian, dipangkatkan 3, maka masing-masing ini boleh pangkat 3. 3-nya pangkat 3, A-nya pangkat 2 pangkat 3, ini ada pangkat, lalu dipangkatkan lagi, kita gunakan sifat pangkat yang dipangkatkan lagi. Pangkatnya dikali. Sehingga A pangkat 2 pangkatkan 3, maka pangkatnya jadi 2 kali 3. Jadi pangkat 6. B-nya pangkat min 3 awalnya, lalu pangkat lagi sama 3. Maka jadinya min 3 kali 3. Min 9. Maka inilah hasil akhirnya. Sip? Paham? Nah, berikutnya kita lanjut ke sifat yang ke-6. Berikutnya, sifat yang ke-6. A pangkat 0 itu nilainya sama dengan berapa? A pangkat 0, oke. Tadi kita pangkatnya bisa aja pangkat positif 1, 2, 3, 4, atau pangkat negatif, atau mungkin pangkatnya bisa saja 0. Setiap bilangan dipangkatkan 0, itu hasilnya untuk mengetahui berapa nilainya, kita bisa gunakan sifat pembagian ini, oke. Agar pangkatnya 0, misalkan 3 pangkat 3 bagi 3 pangkat 3. Coba. Ini nanti jadi 3 pangkat 0 nggak? Iya. Kenapa 3 pangkat 0? 3 pangkat 3 kurang 3. Hasilnya 3 pangkat 0. Oke. Kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Jadi 3 pangkat 3 bagi 3 pangkat 3 akan jadi 3 pangkat 3 kurang 3. 3 kurang 3 hasilnya adalah 0. Kalau kita lakukan pembagian biasa, karena yang atas sama yang bawah bilangannya sama, bilangan yang sama dibagi. Ini bagi ini. Habis. Kalau habis dapatnya berapa? 1. Oke? Sehingga bisa kita tulis 1 itu nilainya sama dengan 3 pangkat 0. Dan ini tidak hanya berlaku untuk 3. Untuk angka berapa saja ini berlaku. Kecuali nanti 0 pangkat 0. Oke? Jadi A pangkat 0 hasilnya adalah
1. Jadi setiap nanti ketemu bilangan pangkat 0, hasilnya selalu 1. Oke? Dan A-nya ini nggak boleh sama dengan 0. 0 pangkat 0 hasilnya nggak 1. 0 pangkat berapapun ya hasilnya 0. Terus kemudian yang ketujuh, A pangkat min N sama dengan titik-titik. Kalau seandainya pangkatnya negatif. Kita tentukan pakai contoh juga. A pangkat min N. Kita ambil contohnya, misalkan gini. 3 pangkat min 2. Min 2 itu bisa diperoleh dari 3 pangkat 0 kurang 2. 0 kurang 2 itu min 2 kan? Oke, sekarang kalau pangkatnya dikurang, sesuai dengan sifatnya, kalau dibagi, maka pangkatnya dikurang. Ini berlaku sebaliknya. Kalau kita punya bilangan berpangkat yang pangkatnya dikurang, maka bisa kita uraikan nanti jadi bagi. A pangkat M bagi A pangkat N. Sehingga 3 pangkat 0 kurang 2 sama aja dengan 3 pangkat 0 dibagi 3 pangkat 2. Sehingga kalau digabungkan, jadinya 0 kurang 2. Sesuai yang tadi kita pelajari, bilangan pangkat 0 hasilnya 1. Jadi 3 pangkat 0 adalah 1 per 3 pangkat 2. Sehingga bisa langsung kita tulis 3 pangkat min 2 yang awal ini sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Dari sini kita bisa simpulkan A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke? Inilah sifat-sifat perpangkatan yang pangkatnya bilangan bulat positif ataupun pangkatnya bilangan negatif. Oke? Nah, sifat-sifat perpangkatan inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menyederhanakan operasi-operasi bilangan berpangkat. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Ini kita hapus dulu. Misalkan kita punya contoh. Misalkan kita punya 36 P pangkat 4 kali Q pangkat 2 dibagi 4 P pangkat min 1 Q pangkat 5. Dan ini dipangkatkan 3. Nah, gimana cara kita menyederhanakan ini? Yang pertama, kita hanya mengoperasikan yang sejenis. P nanti sama P, Q sama Q. Angka biasa sama angka biasa. 36 dibagi 4. Bisa nggak? Bisa, jadi 9. Terus, P pangkat 4 dibagi P pangkat min 1. Karena ini pembagian, lihat pembagian, sifat pembagian. Kalau bilang berpangkat dibagi, pangkatnya dikurang. P pangkat 4 dibagi P pangkat min 1. Sehingga jadi P pangkat 4 kurang min 1. Yang atas kurang yang bawah. Dikali Q pangkat, yang atas pangkat 2, di bawah pangkat 5. Sehingga kalau dibagi, pangkat 2 kurang 5. Dan ini semua dikurung, lalu ada pangkat 3 di luarnya. 9. 4 kurang min 1. Kurang ketemu min jadi plus. 4 tambah 1, 5. 9P pangkat 5. Q pangkat 2 kurang 5, min 3. Lalu ini pangkat lagi sama 3. Terus kalau ini gimana? Ketika kita punya perkalian dikurung pangkat M, maka masing-masing nanti di pangkat M. Kita punya perkalian nih. Semuanya dikurung pangkat 3. Maka masing-masing kita pangkat 3. 9 pangkat 3 kali P pangkat 5 pangkat 3. Pangkat, kalau dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Sehingga jadinya P pangkat 15. Q-nya pangkat min 3, lalu pangkat lagi sama 3. Sehingga min 3 kali 3, jadinya min 9. Nah, kalau kita mau ini semua jadi pangkat positif, A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Jadi Q pangkat min 9, ini 9-nya pangkat 3 ya. 9 pangkat 3 boleh kita sederhanakan. Oke. 9 pangkat 3, 9 kali 9 kali 9.
Ada yang tahu berapa? 729. P pangkat 15, Q pangkat min 9 sama aja dengan 1/Q pangkat 9. Kalau kita gabungkan semua, jadinya 729 P pangkat 15 dibagi Q pangkat 9. Oke? Sip, kita cukupkan video kedua yang berkaitan sama perpangkatan ini. Nah, habis ini kita akan bahas-bahas soal. Di video ketiga kita akan membahas soal yang berkaitan dengan perpangkatan. Mudah-mudahan paham. Kita sudahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.